Hola, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik dan juga bahagia. Ketemu lagi sama Ibu Tian. Nah, sekarang sudah mulai bulan Juni. Yang sudah selesai KTI atau karya tulis ilmiah akhirnya, yang sudah selesai skripsi, yang sudah selesai tahap akademik pasti lagi ketar-ketir. Ini saya berbicara untuk kalian. Kalian anak keperawatan yang sebentar lagi pasti bakalan mengikuti UKOM, mau nggak mau, oke? Kalian harus tetap menjalani ujian tersebut. Nah, sekarang saya mau berbagi tips. Ini juga yang saya lakukan selama saya sekolah, selama saya mengikuti ujian-ujian, termasuk kemarin saya ikut ujian CPNS juga saya pakai trik yang ini dan ya oke. Cara pertama yang selalu saya lakukan misalnya mau ujian, baik itu UKOM atau mungkin saya menghadapi ujian yang lain termasuk ujian CPNS. Nah, ini cara saya cuma satu dan saya rasa ini sangat amat efektif untuk perjalanan persekolahan dan ujian-ujian hidup saya. Nah, caranya yang pertama, lihat soal-soal yang sudah pernah diujikan sebelumnya. Contohnya, soal-soal UKOM misalnya, soal-soal yang sebelumnya atau mungkin pembahasan-pembahasan soal yang banyak kalian ketemu di buku-buku. Di toko buku banyak sekali soal-soal yang sudah dibukukan beserta dengan penjelasan jawabannya. Nah, itu dia. Jadi, saya tidak langsung lihat si soal terus mencoba menjawab gitu. Itu bukan gaya saya banget. Itu juga menurut saya susah gitu loh. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya lihat pertanyaannya, terus saya lihat jawabannya. Nah, terus saya cari rasionalnya. Kenapa jawabannya harus itu? Kenapa jawabannya harus B nih? Nah, terus saya cari lagi soal selanjutnya. Nah, kenapa di sini jawabannya yang C? Kenapa jawabannya A? Jadi intinya cari tahu bagaimana jawaban tersebut bisa didapatkan alias cari rasionalnya. Nah, buat kalian mahasiswa perawat pasti sudah sangat amat terpapar dengan kata rasional. Iya kan, dosen-dosen biasanya ngomong, jangan cuman nulis aja, tahu dong itu tindakan keperawatannya itu rasionalnya apa. Sama. Ketika kalian ujian, cari dulu itu, bukan ujian ya, maksud saya mau ujian terus lagi persiapan, cari dulu soalnya, cari dulu jawabannya, cari dulu rasionalnya. Setelah itu, baru kalian mulai deh lihat soal selanjutnya yang tipenya sama, kira-kira jawabannya apa, bener apa enggak. Nah, biasanya kalau misalnya sudah punya di otak nih udah ada, oh kalau pertanyaannya begini jawabannya akan begini, kenapa, soalnya begini loh, rasionalnya begini, gampang. Setelah itu kalau misalnya dapat soal yang kayak gitu, yang sama, mirip-mirip, mendekati, kecil, gampang, ini tanda apa, love ya. Iya, secinta itu soalnya saya dengan cara ini. Setelah kalian tahu rasionalnya, sudah mulai paham kan biasanya, oh harusnya jawabannya A nih, soalnya rasionalnya seperti ini, memang cara kerjanya seperti ini. Nah, jangan cuma berhenti di situ, latihan soal lagi. Terus kalau misalnya kalian bilang, ya ibu, gimana ya, duit kurang buat beli buku, please, sekarang udah ada Om Google. Biasanya di sekolah-sekolah wifi-nya itu gratis, gretongan. Jadi pakai apa yang kalian punya supaya bisa mencari contoh-contoh soal. Kalau enggak, ya sudah, kalian nebeng dulu lah sama teman yang punya buku atau teman yang punya fasilitas lain. Terus kalian kerja kelompok deh. Nggak mungkin kan temannya menolak. Nah, setelah itu kalian pasti punya pendapat-pendapat yang lebih banyak lagi kalau misalnya kerja kelompok. Jadi itu gunanya kalian belajar soal lagi dan lagi, apalagi kalau misalnya punya kelompok belajar. Itu juga soalnya yang dulu kami lakukan. Saya bilang kami soalnya dulu waktu saya S1, saya
tinggalnya di asrama. Nah, di asrama itu tuh berbanyak orang. Biasanya sebelum ujian kami tuh kayak tanya jawab gitu, bikin pertanyaan sendiri ya, dijawab sendiri. Tapi kenapa jawabannya itu tuh kami saling menjelaskan gitu deh. Jadi buat teman-teman asrama saya, thank you sudah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan saya dan juga perjalanan kehidupan. Yaelah. Kemudian kalau misalnya sudah ikut bimbel-bimbel gitu di kampus, biasanya juga ada try out UKOM. Guys, please diikutin try outnya supaya kalian tahu sampai mana kemampuan kalian untuk mengikuti UKOM nanti. Kira-kira ya segitu deh. Kalau misalnya try out itu kan nggak dilakukan cuma sekali nih, biasanya ada yang lokal, lalu diadakan try out secara massal. Tryout lokal itu biasanya tryout yang diadakan di sekolah kalian sendiri. Nah, dari situ tuh kalian sudah bisa mengetahui, oh, dengan cara saya belajar seperti ini, maka nilai saya akan seperti ini, lulus nggak? Kayak gitu. Nah, setelah itu baru ikut tryout yang dalam skala yang besar, dalam arti nasional. Nah, di situ lebih dilihat lagi kalian itu mampu tidak kira-kira nanti untuk menjawab soal-soal UKOM, begitu. Oke, sekian tips dan juga trik dari saya. Ini menurut pengalaman saya sendiri ya. Semoga tips ini juga bisa membantu kalian, bisa juga membuat persiapan kalian itu lebih matang lagi dan nantinya bisa mengikuti ujian dengan hasil yang menggembirakan, oke? Oh ya, jika kalian mau belajar tentang soal-soal yang mungkin keluar pada saat UKOM nanti, yang pastinya udah ada jawabannya dan juga rasionalnya, silakan dicek video saya sebelum ini, oke? Di situ sudah lengkap sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi udah ada pertanyaan, udah ada jawaban, dan udah ada rasionalnya kenapa jawaban tersebut yang dipilih. Oke, jangan lupa di-share video ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng supaya kalau misalnya ada video lagi kalian bisa terupdate. Oke deh, kalau begitu see you on the next video.